Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kita masuk pada ayat yang ke-94, 5 dan 6. Surah An-Nahl surat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tattakhidhu aymanakum. Jangan kau jadikan sumpahmu dakhalam bainakum sebagai alat tipu daya. Fatazilla qadamun ba'da subutiha, yang nanti akan menyebabkan kakimu tergelincir setelah kokoh berdiri tegak. Wa tadzuqus su, dan kau merasakan betapa buruknya kehidupanmu bima sadattum an sabilillah, akibat kau melakukan kesesatan dan kau menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan ketaatan di jalan Allah. Walakum azabun azim, bagimu azab yang amat pedih pada kehidupan di akhirat kelak. Ayat ini merupakan penegas taukid dari ayat sebelumnya yang juga bicara soal janji. Wa'ufu bi'ahdillah, tepati janji kepada Allah. Ayat ini secara khusus berkenaan dengan jangan kau jadikan janji yang kau ucapkan atas nama demi untuk Allah itu sebagai alat tipu daya. Ayat ini semula turun di kalangan kaum Ansor, penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Pada ketika mereka melakukan janji setia kepada Rasulullah di suatu tempat yang kemudian disebut dengan Bai'atur Ridwan. Ada dua kali perjanjian yang mereka sampaikan kepada Rasulullah. Yang pertama yang disebut dengan Bai'atur Ridwan al-ula, yang kedua disebut dengan Bai'atur Ridwan as-sani. Perjanjian yang pertama adalah janji setia untuk mereka masuk, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, setia menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, komitmen istiqomah dengan iman, janji. Kalau kami masuk menjadi orang muslim mukmin sejati, kami janji sami'na wa ata'na. Janji yang kedua, mereka akan siap sedia membantu membela perjuangan Rasulullah, siap sedia membela bahkan mengamankan Rasulullah dengan segala macam bentuk dakwah risalah yang beliau sampaikan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Mereka pertama melanggar janji setia itu. Di ayat sebelumnya sudah dinyatakan mereka melakukan pelanggaran terhadap janji setia. Mengapa mereka melakukan pelanggaran? Karena mereka melihat betapa umat muslim ketika itu masih sedikit dibanding dengan umat atau kaum musyrik yang jauh lebih besar. Jadi masih belum cukup iman ini untuk taat setia kepada Rasulullah, melihat orang kafir masih banyak ketimbang kaum muslimin. Di samping kemudian orang-orang kafir Quraisy pun tetap masih mengiming-iming kepada kawan-kawan mereka yang keburu masuk Islam untuk diberikan janji, nanti kau balik saja kepada agama sebelummu, menjadi orang kafir, kau akan mendapatkan kemuliaan, kedudukan, harta, pangkat, jabatan. Tergoda. Allah menggambarkan pada gambaran semula bahwa orang yang telah melakukan pelanggaran kepada janji yang semula sudah diucapkan dengan lisan atas nama demi untuk Allah, itu bagaikan wanita yang memintal benang, rapi dah, baik pintalan, tapi kemudian diurai kembali. Uraian-uraian benang yang berserakan itu menunjukkan ketidakkuatan, ketidak kompak, bagikan benang yang bercerai-berai. Jamaah rahimakumullah. Kalaupun ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah, kaum yang disebut dengan kaum Ansor,
Tapi ibrahnya, pelajarannya, sasarannya tidak hanya berlaku untuk orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah ketika itu. Tapi ibrah pelajarannya ditujukan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang beriman, yang telah melakukan janji setia taat kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang disebut dengan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ibrah itu tidak dilihat kepada kasus terjadinya suatu peristiwa yang ditujukan kepada mereka saja. Tapi ibrah itu dipandang dari ungkapan kalimat yang digunakan, yang ditujukan kepada siapapun yang terkena dengan ungkapan itu. Wala tattakhidhu aymanakum, jangan kau buat dan jadikan janjimu sebagai alat untuk tipu daya siapapun. Maka berlaku secara umum. Meskipun kasusnya adalah berkenaan dengan orang-orang Madinah kaum Ansar, tapi pemberlakuan ibrah pelajarannya ditujukan kepada semua orang. Jamaah rahimakumullah. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum, kau jadikan sumpahmu itu sebagai alat tipu daya. Dakhalan bainakum, dakhalan ay khidaan, tipu daya. Jamaah rahimakumullah. Menjadikan sumpah sebagai alat tipu daya, itu kata Imam At-Tabatabai, merupakan konsekuensi akibat dari pelanggaran sumpah yang pertama. Jadi kalau orang sudah melakukan pelanggaran atas sumpah yang pertama, dilanggar dulu, maka ini merupakan pintu masuk al-muqaddimah, kata beliau, untuk nanti dia akan melakukan tipu daya. Karena tidak mungkin terjadi tipu daya sebelum dia melakukan pelanggaran. Maka tipu daya itu merupakan langkah kedua setelah langkah pertama dia melakukan pelanggaran atas janji setia. Dakhalam bainakum, dakhala itu kan masuk di antara kamu. Maksudnya apa? Tipu daya itu adalah bagaimana dia memasuki orang lain agar terpengaruh dengan ajakan dia untuk melakukan makar dan tindakan pertentangan, pelanggaran kepada Allah dan Rasulullah. Apa yang menjadi sebab kalau orang kemudian melakukan sumpah sebagai alat tipu daya? Fatazilla qadamum ba'da subutiha, maka dia akan tergelincir kakinya setelah kokoh dia berdiri. Ini bahasa dan gaya bahasa yang luar biasa dari Quran untuk menggambarkan. Fatazilla qadamun, maka akan tergelincir kaki, kaki tergelincir. Dalam tradisi ungkapan orang-orang Arab, Arab kuno, bahasa Arab kuno, untuk menggambarkan malapetaka, musibah, bencana, itu biasa menggunakan kata-kata tazillu qadamu, kakinya tergelincir. Ini bahasa kiasan, ungkapan, konotasi untuk menggambarkan kalau orang mengalami musibah, mendapatkan bala, mendapatkan kemalangan, malapetaka, tazillu qadamu, kakinya tergelincir. Kaki itu adalah alat penopang kalau orang berdiri. Kalau kaki tergelincir, maka orang sempoyongan,
berdiri tidak tegak, bahkan tidak bisa berdiri sama sekali. Itu kiasan bahasa Al-Quran. Tazillu qadamu, kakinya tergelincir, menunjukkan dia tidak berdiri kokoh lagi. Dia tidak tegak lagi berdiri. Dia akan jatuh, dia akan roboh, dia akan hancur. Maka orang yang melakukan sumpah sebagai alat tipu daya untuk melakukan pelanggaran, penentangan kepada perintah Allah dan Rasulullah, maka dia seakan-akan kakinya tergelincir, karena dia bakal mendapatkan kelemahan dan kehancuran dalam hidupnya ba'da subutiha, padahal sebelumnya kokoh. Kata-kata qadamun itu artinya kaki, itu baru satu. Ini bahasa Quran. Qadamun, satu kaki. Jamaknya aqdam, jamak taksir. Aqdam, kaki-kaki. Betapa Allah ingin menggambarkan satu kaki saja. Kalau kita tergelincir, kita sudah roboh. Apalagi dua kaki. Bukan lagi roboh, hancur. Ini istilah gaya bahasa Quran. Maka betapa kemudian dampak dari sumpah yang dijadikan sebagai alat media fitnah, media adu domba dan tipu daya, itu besar bagi dirinya. Makanya dikatakan wa tadzuqus, dan kau mendapatkan keburukan. Banyak keburukan yang akan dia terima dalam kehidupan ini saat dia melakukan tipu daya dengan sumpah setia kepada Allah dan Rasulullah. Bima sadattum an sabilillah. Karena dia sudah melakukan kesesatan, sesatlah dia. Orang yang sesat kemudian akan berpotensi menyesatkan orang lain. Maka dua dosa. Sesat dia, berdosa. Menyesatkan orang lain, tambah dosanya. Karena tipu daya itu bukan hanya dirinya yang berdosa, tapi karena menipu daya orang lain pun terperdaya oleh tipunya, maka dia mengikuti. Dan dia mendapatkan dosa sebagaimana orang lain yang melakukan dosa. Maka dosa orang lain itu bisa menambah atas dosa karena kita melakukan kesalahan. Walakum azabun azim, dan kau mendapatkan azab yang maha dahsyat pada kehidupan di akhirat kelak. Wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila, maka jangan kau perjualbelikan sumpah janjimu dengan harga yang murah. Jangan kau tukar janji dengan Allah itu dengan harga yang lebih murah. Ini bahasa politik Al-Quran. Jangan kau jual belikan ayat untuk kepentingan duniamu. Karena dunia itu harganya amat sangat murah. Janji setia kepada Allah jauh lebih mahal. Kalau kau langgar, apalagi dijadikan sebagai media alat tipu daya, itu akan membuat betapa murahnya janji yang sudah kau sampaikan atas nama Allah demi Allah. Murah sekali. Maka jangan, kata Allah, kau jual, kau ganti dengan janji Allah itu atas imbalan-imbalan yang lain yang sifatnya adalah dunia, karena itu hanya sedikit nilainya. Inna ma'andallahi huwa khairul lakum, yang ada pada sisi Allah bukankah jauh lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, kalau kau tahu. Ma'indakum yanfadu, apa yang ada padamu itu pasti akan lenyap, akan musnah, akan hilang, akan binasa. Mengapa orang melakukan pelanggaran,
tidak mau taat setia kepada Allah dan Rasulullah, pasti karena ada yang dituju, ada yang dicari, ada yang didapatkan. Rela menjual kebaikan Allah dengan kebaikan dunia. Tapi Allah katakan dua hal. Apa yang ada padamu itu pasti akan habis, binasa, musnah. Yang ingin kau dapatkan dari kehidupan dunia berupa apa? Harta. Bukankah harta yang kau dapatkan dengan kau menjual ayat-ayat Allah, janji setiamu kepada Allah, itu akan habis. Betapapun banyaknya di mata kita, pasti akan lambat laun habis, musnah, binasa. Tidak pernah selalu menyertai kita. Betapa banyak orang berduit habis jua. Dan tidak abadi. Mun sudah mati, tidak ada orang kemudian mati membawa duit. Kalaupun dibawa ditanam di kuburan, tapi tidak menyertai kepergian yang menghadap Allah. Ma'indakum yanfad, lanyaplah apa yang ada padamu dan tidak pernah akan kekal abadi menyertai. Apa? Begitu murahnya. Wa ma'indallahi baq, sementara yang ada pada Allah itu kekal abadi. Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah, menjalankan syariat, beriman kita, beramal soleh kita, ganjarannya adalah pahala yang abadi pada kehidupan akhirat kelak, tidak akan pernah putus. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan kepada mereka yang sabar atas apa yang mereka lakukan. Jamaah rahimakumullah. Begitu kecilnya nikmat duniawi, tapi Allah menyatakan sifat manusia lebih tertarik kepada kenikmatan duniawi ketimbang kenikmatan ukhrawi. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi mereka lebih cenderung untuk meraih kenikmatan kehidupan dunia. Surat Al-A'la. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih baik dan kekal abadi. Tapi itulah sifat manusia. Meskipun kemudian Allah menyatakan bahwa kehidupan akhirat lebih baik, kekal abadi ketimbang kenikmatan dunia yang hanya sementara, tapi manusia justru lebih tergoda kepada yang sifatnya duniawi. Bukankah Rasulullah sudah mengilustrasikan betapa dunia tidak ada apa-apanya? Pernah kita sampaikan ilustrasi ketika Rasulullah mengatakan, kalau kau tidak tahu betapa dunia begitu kecil, coba kau masukkan tanganmu, jari jemarimu ke lautan yang luas dengan air yang dalam. Masukkan jari jemari ke dalam lautan dengan air yang luas, lalu kau angkat tanganmu ke permukaan. Basah tanganmu, basah, ada airnya, ada. Tapi seberapa banyak air yang melekat di tangan dan jari jemarimu dibanding dengan air yang masih tersisa di lautan yang luas dan dalam? Tidak ada apa-apanya air yang ada di tangan dan jari jemari. Tapi justru air yang sedikit yang ada di tangan dan jari jemari ini yang kita dapatkan, yang kita inginkan, dibanding dengan air yang jauh lebih banyak, lebih luas di lautan yang dalam. Itulah kenikmatan duniawi yang manusia lebih memilih ketimbang kenikmatan ukhrawi. Jamaah rahimakumullah,
Maka intinya kita jangan sampai kemudian menjadikan sumpah, apalagi sudah menyebut nama Allah, untuk diperdayakan sebagai alat untuk tipu daya. Dan jangan kemudian kita menjual kesetiaan kita kepada Allah dengan harga murahan hanya karena imbalan kepentingan yang sifatnya duniawi yang sesaat dan terbatas, dibanding dengan kehidupan kenikmatan akhirat yang jauh lebih luas dan kekal abadi. Nanti bagaimana kemudian langkah trik yang bisa membuat kita semakin istiqomah, lakukan kesabaran, dan terus lakukan amal kebajikan yang akan kita bahas pada ayat yang ke-96 dan ke-97 insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.